Di sana kalau seorang presiden ingin menyatakan perang, berdamai, mendapatkan persetujuan DPR, dan DPR lah yang mendeklarasikannya. Presiden itu sendiri dilanjutkan pada pasal 1 Romawi section 2, komandonya itu presiden kalau mau perang. Ya, seperti perjanjian internasional government to government, government to business, presiden yang memutuskan. Nah, BOP itu apakah perjanjian atau inisiatif diplomatik? Itu kan ruhnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dia menginginkan kemerdekaan terhadap masyarakat Palestina tanpa mengesampingkan humanity bagi masyarakat Israel. Benar dong? Berarti pasal itu memberikan legitimasi kepada presiden untuk mengambil sikap tanpa harus persetujuan DPR. Tanpa harus persetujuan DPR. Lantas apa motif dibalik wacana pemakzulan Presiden Prabowo ini yang abang lihat? Kalau kita bilang mereka ini nggak punya tujuan, ini berarti orang gila ini semua. Kita jangan lupa the basic law of human stupidity kan. Hukum dasar kebodohan manusia itu ada 2. Satu, mereka lebih banyak daripada yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Orang bodoh itu banyak, Pak. Tidak dibatasi pangkat. Mantan jenderal pun bisa bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Sinergi Konstruktif. Sudah hadir di hadapan saya seorang narasumber. Beliau adalah sahabat saya, advokat Ibu Kota Jakarta, Bung Yamin Nasution. Selamat malam, Bang. Selamat malam, jauh. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Iya, jadi Abang, terkait dengan dinamika nasional saat ini, banyak publik yang banyak yang membicarakan terkait dengan langkah dan kebijakan Presiden Prabowo masuk ke board of peace. Itu dianggap melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal itu mengatur Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apa tanggapan dari Abang? Ya, baik, Bang Hasan Assegaf. Terima kasih. Memang akhir-akhir ini kita mendengar isu pemakzulan presiden dengan dasar argumentasi karena Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace atau BOP ya, dianggap melanggar konstitusi. Saya menganggap ini kan isu itu isu daur ulang, sampah daur ulang politik yang dihidupkan berkali-kali dalam diskursus politik nasional. Terus menerus dengan suara yang keras, miskin narasi atau pemahaman dasar konstitusi, sehingga mereka menganggap itu satu kebenaran, padahal keliru, 100% keliru. Apa kajian konstitusionalnya seperti apa, Bang? Baik, secara sejarah pasal 11 ini ya, baik di Indonesia maupun ruh dari pasal 11 ini ayat 1 kan khususnya kan itu kan, dalam naskah amandemen perubahan undang-undang juga ada. Kalau kita melihat ruh dasar pasal ini diambil dari Amerika. Oke. Pasal 1, pasal 2 Romawi, section 8 atau ayat 8 Konstitusi Amerika Serikat. Di sana kalau seorang presiden ingin menyatakan perang, berdamai, mendapatkan persetujuan DPR, dan DPR lah yang mendeklarasikannya. Presiden itu sendiri dilanjutkan pada pasal 1 Romawi section 2, komandonya itu presiden kalau mau perang. Ya. Pasal ini kan mengatur 3 hal.
Satu, pernyataan perang. Oke. Dua, Perdamaian perdamaian, ya. dan perjanjian. Perdamaian dan perjanjian berbeda. Yang ketiga perjanjian, kan gitu ya. Terkait dengan perjanjiannya sendiri, sudah diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Oke. Berkaitan dengan bidang hukum dan perjanjian internasional itu presiden sendiri yang menentukan. Ya, seperti perjanjian internasional government to government, government to business, presiden yang memutuskan. Nah, BOP itu apakah perjanjian atau inisiatif diplomatik? Itu kan inisiatif diplomatik yang ditentukan oleh presiden sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Ya, itu inisiatif diplomatik. Tidak ada bersitu perjanjian damai di situ. Karena itu kan ruhnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dia menginginkan kemerdekaan terhadap masyarakat Palestina tanpa mengesampingkan humanity bagi masyarakat Israel. Benar dong? Iya kan? Ini kan merujuk pada asas hukum Latin. Sententia apa itu? Dalam bahasa Indonesia begini. Sententia varieti humanita manet. Kita boleh berbeda-beda tentang pemikiran atau pendapat, akan tetapi tentang kemanusiaan atau humanity harus tetap sama, harus tegak. Berarti pasal itu memberikan legitimasi kepada presiden untuk mengambil sikap tanpa harus persetujuan DPR. Tanpa harus persetujuan DPR. Oke. Karena itu hal ini kan inisiatif diplomatik. Ada hal yang fundamental sebenarnya. Selain berbicara terhadap kemerdekaan Palestina dan korban baru masyarakat sipil Israel, Presiden Prabowo tentunya memikirkan tentara-tentara Indonesia yang dikirim ke pasukan perdamaian kan. Pasukan perdamaian Indonesia itu kan ada kurang lebih 3.000 orang yang juga diancam dan terancam oleh militer asing kan gitu. Lantas apa motif dibalik wacana pemakzulan Presiden Prabowo ini yang abang lihat? Kalau kita bilang mereka ini nggak punya tujuan, ini berarti orang gila ini semuanya kan gitu. Hanya orang gila yang melakukan tak punya tujuan. Kan begitu ya. Orang gila dan orang bodoh lah yang melakukan sesuatu ya tanpa ada tujuannya. Kita jangan lupa ada the basic law of human stupidity kan. Hukum dasar kebodohan manusia itu ada dua. Satu, mereka lebih banyak daripada yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Orang bodoh itu banyak, Pak. Tidak dibatasi pangkat. Mantan jenderal pun bisa bodoh. Siapapun dia, tidak dibatasi pangkat, pendidikan, dan seterusnya. Bandit membuat keresahan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan sendiri. Orang bodoh membuat keresahan itu tanpa mendapatkan untuk keuntungan. Nah, bapak-bapak ini sebenarnya orang bodoh atau bandit? Kan banyak juga mantan-mantan jenderal itu yang dulunya ya bandit. Setelah mereka pensiun, mereka dagang senjata-senjata ilegal, ya baik ke Papua, ke mana itu, ke Filipina, ya itu kan kerjaan mereka itu. Nah setelah gudangnya kosong, maka ciptakan gudang baru, retorasi politik yang kosong. Nah mereka mau dapat keuntungan apa? Mau ditarik. Jadi ini akhirnya mereka menjadi pengamen nanti nih. Pengamen mantan jenderal menjadi pengamen jalanan, demo panas-panas, teriak-teriak. Kan itu pada akhirnya kan. Jadi apa yang mau saya katakan begini, narasi pemakzulan presiden, ya,
keliru 100%, baik secara pemahaman konstitusi dan politik. Saya pun bingung ini orang ini mau ngapain sebenarnya. Gitu. Itu mungkin dari saya, Bang. Iya. Sebaiknya melakukan hal-hal yang jauh lebih memberi efek kebermanfaatan ya untuk rakyat. Ya, jadi itu menarik, Bang. Kalau kita berkaca dari negara Iran ya saat ini ya. Negara Iran itu mereka diembargo cukup lama, puluhan tahun. Tapi mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu menjadi senjata yang luar biasa menurut saya, ya. Bahkan masyarakatnya bersatu. Bagaimanapun embargo, tekanan, himpitan itu, masyarakatnya bersatu. Makanya di Iran itu tidak laku orang-orang yang mengaku oposisi, ya, yang meneriakan untuk demokrasi, freedom dan seterusnya. Itu nggak laku, Pak, di sana. Oke. Ya, nah di Indonesia ini berkaitan dengan pertanyaan Bang Hasan tadi, di Indonesia ini sudah kebiasaan mengadu domba rakyat untuk membenci pemerintah, ya. Sejauh itu abang lihat ya? Kan itu yang selama ini kan, mengadu domba rakyat dengan kepolisian, mengadu domba rakyat, ini politik kebencian. Kalau kritik boleh aja dong, silakan, kita pun pengkritik, Pak. Oke. Tapi dasar pemahaman itu harus kuat. Kalau itu bicara tentang kebijakan hukum dan ekonomi, kebijakan politik internasional harus kuat dong dasarnya. Jangan nanti, ya, karena kebanyakan seperti itu, hembuskan kebencian terhadap pemerintah setelah dapat jabatan, diam. Setiap kosong jabatan, miskin, kelaparan, jadi pengamen di emperan ibu kota ini. Abang melihat ke situ ya? Orang-orang ini kan bukan orang-orang lama, Pak. Bukan orang-orang baru kan. Oke. Kemarin ijazah palsu. Oke. Tekan presidennya. Ya kan? Ijazah palsu yang ditekan Presiden Prabowo juga. Oke. Benar ya? Orang ini masuk lagi pemakzulan lagi. Macam-macam kan? Itu lagi daur ulang aja, sampah daur ulang ini. Wacana-wacana yang menguras ya publik dan tidak memberi dampak yang positif. Ya ini seharusnya nggak ditonton ini di publik. Ya, atau orang-orang yang masih waras sebenarnya nggak usah ngikutin ini. Narasi-narasi kosong seperti ini. Kenapa begitu? Kita mengkritik kebijakan presiden itu adalah kewajiban. Oke. Tapi berdasarkan kajian yang mendalam. Bukan asal apa saya bilang ya? Apa saya bilang? Kebencian. Asal bicara. Asal bicara itu orang bodoh. Kan memalukan kalau begitu. Kalau kita katain nanti mantan jenderal kan malu, Pak, kasihan juga kan. Orang ini kan selama ini selama ini kan juga melindungi, menjadi pelayan negara kan, pelindung negara. Cuman alangkah disayangkan orang-orang sebesar ini menurut saya menghembuskan isu-isu politik pemakzulan yang kosong. Kemarin isu mereka bawa setiap isu ya, ijazah palsu. Sekarang saling menjilat lagi nih. Sekarang menjilat ludah yang telah dihembuskan. Apa motif yang abang lihat di balik gerakan ini? Kebodohan nih mungkin yang bukan motif, Pak. Yang mendasarinya kebodohan. Ada nggak sarjana hukum tata negara yang bicara tentang ini? Jadi selama ini mereka nggak tahu nih undang-undang dasar ini kemana dia. Perjanjian internasional itu mereka nggak bisa membedakan mana inisiatif diplomatik, mana perjanjian internasional. Abang tidak melihat Bob sebagai sebuah bentuk perjanjian internasional? Itu inisiatif diplomatik namanya. Dan beberapa perjanjian dagang juga yang dilakukan oleh diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Kebijakan itu murni dengan presiden. G21, G20 internasional enggak? G2B internasional semua. Dan itu kewenangan berada di tangan presiden. Kalau perjanjian damai nggak ada yang berdamai di situ, Pak. Makanya itu inisiatif diplomatik. Langkah presiden selain memiliki keinginannya untuk memerdekakan Palestina,
ya, tidak mengesampingkan masyarakat sipil yang ada di Israel juga memikirkan TNI Indonesia yang dikirim ke sana sebagai pasukan perdamaian. Masa dia jenderal nggak tahu juga situ? Yang ngomong itu jenderal juga kan yang mengatakan pemakzulan itu kan. Masa dia nggak mikirin adik-adik junior dia? Ini orang apa sebenarnya? Bingung juga. Saya bingung ini itu ya. Kalau kepala itu rusak, seluruh tubuh itu rusak, Pak. Saya sanksi ini kepalanya rusak. Gitu Bang Hasan. Iya, jadi lantas Abang melihat ujung dari wacana ini apa? Pemakzulan Presiden Pak Prabowo ini. Bang, oke, saya kutip bahasa Belanda begini bunyinya. Praten als en kip zonder kop. Bicara seperti ayam tanpa kepala. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu running like a headless chicken. Bayangkan ayam lari kalau tanpa kepala, nabrak sana nabrak sini kan. Nah inilah orangnya Pak. Iya kan? Kalau ayam udah nggak pakai kepala tinggal kita makan, manfaat bagi manusia lain. Tidak punya landasan kajian yang mendalam ya. Faktanya begitu. Secara konstitusional nggak ada makna hukum apapun. Itu inisiatif diplomatik. Tentang perjanjian internasional itu diatur secara spesifik di undang-undang yang saya sebutkan tadi. Lantas menurut Abang, langkah Pak Presiden untuk masuk ke BOP ini apa? Oh iya, dia kan tadi sudah saya singgung sebelumnya. Inisiatif ini diambil ya tentunya banyak hal. Boleh jadi keseimbangan politik investor yang dulunya kita condong ke China, dia seimbangkan. Beberapa langkahnya penyeimbangan kan. Ya, kita sudah terjebak dengan BRI yang dibuat oleh Xi Jinping, pembangunan yang masif, ya, yang juga melibatkan secara Cina juga melakukan eksodus, perpindahan masyarakatnya ke sini sebagai tenaga kerja. Ya, pembangunan jalan tol, pelabuhan itu kan BRI, Pak. Ya, peningkatan dari jalur sutra, inisiatifnya Xi Jinping. Dampaknya seperti ini. Kita berantakan karena hutang, makanya sebelumnya banyak masalah kan. Kemarin ada bandara yang berdiri tanpa pernah diketahui orang Indonesia, di mana tambang itu punya bandara sendiri bisa terbang ke luar negeri. Itu benar ya? Oke. Nah, Presiden Prabowo menyeimbangkan itu masuk ke Amerika. Mungkin menurut saya dia juga ingin menggait contoh investor Amerika yang lebih banyak juga yang belum berhasil dibawa ke Indonesia. Ya, kan itu positif sebenarnya. Dan dia menegaskan apabila keluar dari konsep dasar yaitu kemerdekaan bagi Palestina, maka saya keluar. Itu kan tegas Pak Prabowo mengatakan itu. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya keseimbangan itu. Kita ini kan negara berkembang bukan negara maju. Oke. Kita berada di antara dua negara penguasa dunia, penguasa ekonomi dunia. China dan Amerika Serikat. Ya. 10 tahun Indonesia ini terjebak habis-habisan dengan China. Apapun made in China, termasuk sendok pun made in China. Termasuk tenaga kuli pun made in China. Amerika kulinya nggak ada orang Amerika kalau investor ke sini. Selain dari keinginan mulia untuk kemerdekaan Palestina. Saya rasa kita sudah melihat beliau ini bukan sekali dua kali berbicara tentang Palestina kan. Begitu kencangnya dia di forum PBB berbicara tentang itu. Hanya karena bergabung dengan Amerika dan Israel sebagai negara agresor, dianggap ini tidak tepat kan begitu. Iya kan? Kita harus keluar juga dari pandangan-pandangan sebelumnya. Ya, saya melihat lebih lebih holistik dia sifatnya karena dia harus menghitung dia sebagai TNI. Oke, sekarang coba kita kembali ke gerakan oposisi ini. Ini bukan oposisi, Bang. Malu kita mengatakan ini oposisi. Oposisi itu harus punya otak. Abang mendeskripsikan apa? Ini pengamen. Ini orang aneh loh. Itu malu kita mengatakan begini oposisi. Oke. Ini bukan oposisi, Bang. Yang terakhir ya,
secara konstitusi, pasca amandemen Indonesia, Undang-Undang Dasar Indonesia ini, mustahil rasanya dapat melakukan pemakzulan presiden secara konstitusional. Secara konstitusional mustahil. Oke. Ya, mustahil. Begitu sulitnya kerangka hukumnya mengatur. Gitu loh. Cuman saya tidak mau masuk terhadap saya tidak menarik untuk bicara tentang pemakzulan. Saya agak ada jengkel. Abang tidak melihat ini bagian dari manuver politik? Dia bukan partai politik. Dia Orang bukan per orang dia bukan tokoh partai politik. Boleh jadi dia pesuruh partai. Boleh jadi. Abang melihat ke situ ya? Boleh jadi, saya katakan boleh jadi kan. Bisa saja kan disupport oleh partai-partai kan. Partai apa yang abang? Saya tidak mau sebutkan sesuatu. Semua partai itu potensi, kecuali yang partai Gerindra nggak mungkin dong. Oke. Iya kan, satu-satunya yang nggak mungkin itu partai, selebihnya potensi. Oke. Kan begitu ya. Selebihnya potensial untuk, tapi alangkah memalukannya kalau dia hanya pesuruh. Iya kan? Nggak ada bobotnya bang, malu kita dilihat anak-anak generasi kita. Ini orang apa kalau ditonton di TV, televisi gitu ya. Abang tidak melihat itu sebagai misalnya ancaman. Tidak sebagai satu bentuk ekspresi misalnya nasionalisme atau kecintaan mereka terhadap tanah air misalnya, bangsa dan negara misalnya begitu. Bang Hasan, kecintaan itu memiliki dasar pemikiran. Oke. Memahami konstitusi. Secara pemahaman konstitusi mereka keliru 100%. Kalau tiga yang diatur tadi kita sebutkan, perang, perjanjian damai antar negara, ya. Ini tidak, yang pertama tidak. Yang kedua, siapa yang mau didamaikan? Israel. Emang ada Palestina di situ? Tidak ada. Artinya dua tidak. Potensi perjanjian internasional dipersoalkan. Baca Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Kewenangan presiden. Dan ini bukan masuk dalam makna perjanjian. Ini inisiatif diplomatik namanya. Iya kan? Inisiatif diplomatik atau forum yang boleh lebih maju lah kita sedikit. Forum ingin memerdekakan Palestina. Ingin, bukan merdeka. Jadi nggak ada dalam konstitusi itu. Jadi kalau dikatakan ini kebebasan berbicara, ini bukan kebebasan berbicara itu bang. Itu punya rokok nih. Demokrasi itu, kenapa harus dibuat gambar paru-paru bolong, leher tenggorokan bolong, iya kan? Demokrasi itu begitu bang, seperti ngerokok. Kalau kita hembuskan udara beracun, air beracun, makanan beracun, mati janin bangsanya. Kan itu yang dimaksud oleh demokrasi itu kan. Belajar dari kotak rokok. Jadi kasih aja bapak itu suruh ngerokok dia. Kalau dia nggak ngerokok, suruh anda ngerokok aja anda. Biar anda baca itu demokrasi. Jangan asal ngomong maksudnya. Anda itu harus menjadi role model sebagai mantan jenderal. Malu kita pak, harusnya kita hormati orang-orang seperti ini. Aku bingung juga ya kok setiap hari itu isunya pemakzulan. Tidak ada dasar lagi. Apa yang mau dimakzulkan? Apa kebijakan Pak Presiden Prabowo yang menurut abang berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia? Nanti kita terlalu jauh nanti lari dari topik nanti. Maksud saya kalau kebijakan itu banyak kan. Oke. MBG dan lain-lain. Nanti kita akan terlalu melebar. Saya ingin fokus kepada narasi pemakzulan tuduhan atau isu pemakzulan presiden. Oke. Dari pedagang-pedagang atau dulunya dia pedagang senjata ilegal. Kan itu Pak. Iya kan? Support itu Belligran ya. Apa namanya bahasa Indonesianya itu apa Belligran ini ya? Separatis. Support jual senjata ke situ. Ya, di Indonesia, di Filipina, di mana saja mereka punya channel itu. Mungkin gudang senjata ilegal ini kosong. Itu satu tuduhan yang serius, Bang. Saya tidak menuduh apa. Iya kan? Iya. Benar enggak? Kita kan tidak menuduh seseorang di sini. Oke. Iya kan? Kita tidak menuduh seseorang di sini, Pak. Tapi kan itu publik mengatakan begitu. Sejauh itu ya Abang melihat ya. Dimanapun di dunia ini, ya, pensiunan bersifat militer dia. Baik militer itu terbagi dua ya, baik polisi maupun TNI. Jadi militer itu harus kita bagi dua.
polisi, karena latihannya hampir sama kan gitu kan. Setelah mereka pensiun Pak, jenderal-jenderal ini ya seluruh dunia ini itu kerjanya dagang-dagang senjata ilegal. Isu di Papua dulu ada pedagang senjata ilegal yang disupport oleh aparat, mantan aparat ya. Kan juga kita berangkat dari pengalaman itu kan. Siapa yang megang senjata Pak? Orang sipil. Bang Hasan megang senjata atau di sini megang senjata? Enggak. Yang menguasai senjata itu ya orang yang bekerjanya di bidang senjata. Kan itu. Bukan dari faktor eksternal. Abang tidak melihat ke faktor eksternal. Eksternalnya seperti? Misal dari negara luar. Ada oknum-oknum tertentu misalnya. Ya oknum Yang diduga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. secara Ilegal untuk kemudian memasukkan. Oke. Secara literatur hukum yang dimaksud oknum itu adalah orang yang apabila dia ya sudah ketangkap dan diproses etik, maka dia harus disebut oknum untuk dipisahkan. Sebelum ada pelanggaran etik, maka dia nggak disebut oknum. Nah terkaitan dengan ini kan apa namanya? Dia kan bukan oknum yang mengatakan ini kan. Dia pensiunan, jadi nggak ada oknum pensiunan, nggak ada. Dia pensiunan yang tak punya otak, yang miskin pemahaman konstitusi, yang hari-harinya teriak suara keras, tapi nggak ada isi. Dampaknya apa? Meracuni negara demokrasi itu. Iya, saya pikir pembahasan abang menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Baik Bang Hasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.